Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Mas Mbak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Givari Muhammad Ali Manul Haq dengan NIM G0025190. Di sini saya ingin menjelaskan terkait alur saluran sekresi vesikavelia. Nah, jadi vesikavelia di sini ada gambar. Vesikavelia itu pada gambar ini itu adalah yang berwarna hijau ini, dan di sini untuk alur saluran sekresnya itu bermulai dari empedu yang diproduksi oleh hepatosit di hati, lalu mengalir melalui kanalikuli empedu menuju ductus hepaticus menuju ductus biliaris intrahepatik yang semakin besar menjadi ductus hepaticus kanan dan kiri, dan kedua ductus ini bergabung membentuk ductus hepaticus communis. Kemudian sebagian empedu langsung mengalir ke duodenum, sementara bagian lainnya dialihkan menuju ductus cysticus untuk disimpan dan dikonsentrasi di vesikavelia. Saat nggak ada makanan di usus itu, sphincter Oddi menutup sehingga empedu tetap tertampung di kantung empedu. Ketika makanan berlemah masuk ke duodenum, hormon cholecystokinin dilepaskan dan merangsang kontraksi vesikavelia serta relaksasi sphincter Oddi. Kontraksi ini mendorong empedu keluar dari kantung empedu melalui ductus cysticus, masuk kembali ke ductus choledochus, dan akhirnya disekresikan ke lumen duodenum. Di sana empedu berfungsi mengemulsikan lemak, mempermudahkan pencernaan dan penyerapan lipid oleh usus halus. Nah, terus empedu yang sudah menjalani sirkulasi enterohepatik akan kembali ke hati melalui vena porta untuk digunakan ulang. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apa saja nama otot yang mengelilingi papilla duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya. Nah, di sini ada gambar duodenum. Nah, di duodenum itu ada namanya itu terdapat namanya muscularis sphincter Oddi, yaitu adalah gabungan dari muscularis sphincter choledochi, sphincter ampulla vateri, dan musculus sphincter ductus pancreaticus, dan sekitar 2-3 cm di atas dari papilla duodeni mayor itu nanti terdapat papilla duodeni minor yang merupakan muara dari ductus pancreaticus accessorius. Nah, lalu saya ingin menjelaskan terkait apa saja nama kelainan yang ada di vesikavelia serta gejalanya. Mungkin vesikavelia ini kita kembali ke gambar yang tadi, yang vesikavelia itu adalah yang berwarna hijau. Nah, di sini itu ada yang pertama itu ada penyakit cholelithiasis, yaitu batu empedu. Gejalanya itu biasanya terdapat nyeri tajam di kuadran kanan atas atau epigastrium yang bisa menjalar ke punggung atau bahu kanan. Kemudian terdapat mual, muntah, nyeri yang muncul setelah makan makanan yang berlemak, lalu perutnya itu terasa kembung. Setelah itu ada peradangan kantung empedu yang digejalai dengan nyeri hebat yang ada di kuadran kanan atas, lalu biasanya disertai dengan demam, mual, muntah, lalu nyeri bertambah saat ditekan, dan kadang disertai kuning jika ada obstruksi. Lalu ada hambatan aliran empedu atau kolestasis, yaitu biasanya urinnya itu gejalanya itu urinnya berwarna gelap, terus fesesnya itu pucat, terus ada gatal-gatal dan terasa mudah lelah. Dan selanjutnya ada empyema vesikavelia, yaitu pengumpulan nanah dalam kantung empedu
yang digejalai dengan nyeri berat yang ada di kuadran kanan atas, terus ada demam tinggi dan menggigil, mual, muntah, lalu kondisi umumnya itu tampak sangat sakit. Lalu yang kelima itu ada mukosele gallbladder, yaitu penumpukan mukus di kantung empedu yang digejalai dengan nyeri perut kanan atas yang tumpul, masa teraba pada kuadran kanan atas, lalu rasa tidak nyaman setelah orang itu makan. Kemudian ada gallbladder polyp, yaitu ada polip kantung empedu. Biasanya itu tanpa gejala, tapi bila besar itu bisa menimbulkan nyeri perut kanan atas atau rasa penuh seperti itu. Dan ada karsinoma kandung empedu, yaitu yang digejalai dengan nyeri perut di kanan atas kronis, lalu biasanya berat badannya itu akan menurun, lalu mual, muntah, dan biasanya disertai dengan demam ringan. Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.